warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan belajar materi kimia SMK tentang penyetaraan reaksi kimia. Jika kalian merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Silakan berkomentar jika nanti kalian ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan saran dan kritikan. Oke, sebelum kalian belajar tentang materi menyetarakan persamaan reaksi kimia, kalian harus mengingat konsep pelajaran sebelumnya, yaitu tentang klasifikasi materi. Klasifikasi materi menjadi unsur dan senyawa. Jadi yang terlibat dalam persamaan reaksi kimia nantinya ada unsur dan ada senyawa. Konsep kedua yang harus kalian ingat adalah tentang lambang unsur. Kalian harus bisa menuliskan lambang unsur dengan benar. Lambang unsur yang terdiri dari 1, 2, ataupun 3 huruf. Yang ketiga, konsep yang harus kalian pahami lagi adalah tentang jumlah atom dalam suatu senyawa. Misalkan saja, pada senyawa air atau H2O terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Dan konsep keempat yang harus kalian pahami adalah tentang tata nama senyawa. Kalian harus bisa membaca rumus kimia dari suatu senyawa dengan benar, dan juga kalian harus bisa memberikan nama senyawa dengan benar. Apakah sudah diingat kembali? Jika sudah, maka kalian siap untuk belajar tentang persamaan reaksi kimia. Kita mulai ya. 1, 2. Halo, sebelum kita menyetarakan persamaan reaksi kimia, kita pelajari dulu tentang definisi dari persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia adalah persamaan yang menggambarkan terjadinya suatu reaksi kimia meliputi lambang, rumus, dan tanda panah yang menjelaskan terjadinya reaksi. Kalian harus ingat-ingat lagi ya tentang lambang unsur dan rumus kimia untuk molekul unsur dan senyawa, baik senyawa ion maupun senyawa kovalen. Kemudian ada beberapa aturan penulisan persamaan reaksi kimia yang harus kita pahami. Reaksi kimia ditandai dengan tanda panah, bisa dibaca bereaksi menjadi atau menghasilkan. Kemudian di sisi sebelah kiri tanda panah kita menyebutnya dengan reaksi atau reaktan. Sedangkan zat-zat yang di sebelah tanda panah kita menyebutnya adalah produk atau hasil reaksi. Menyetarakan persamaan reaksi dilakukan dengan cara menuliskan angka koefisien reaksi di depan rumus kimia. Menyetarakan persamaan reaksi kimia ini sebenarnya membuktikan dari hukum kekekalan massa bahwa jumlah massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Perhatikan persamaan reaksi kimia sederhana berikut ini. 2 molekul gas hidrogen direaksikan dengan 1 molekul gas oksigen bereaksi menjadi 2 molekul uap air. Kita lihat di sini ada koefisien reaksinya di depan rumus kimia dari gas hidrogen. Di sisi sebelah kiri yaitu H2 dan O2 adalah pereaksi atau reaktan, sedangkan di sisi sebelah kanan H2O adalah produk atau hasil reaksi. Tanda panah digunakan untuk memisahkan antara pereaksi dan hasil reaksi atau produk. Kemudian wujud zat ditulis setelah rumus kimia dalam tanda kurung. Ada berapa wujud zat? Kita ingat lagi.
Tadi saya telah membaca bersama reaksi ini. Jika kita membaca rumus kimianya, bisa dibaca sebagai berikut ini. 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Jadi kalian harus bisa membaca persamaan reaksi kimia ini, baik membaca rumus kimianya maupun membaca zat-zat yang bereaksi dan hasil reaksinya. Kemudian kita pelajari wujud zat dulu. Ada 4 wujud zat, yaitu zat padat atau solid, zat cair murni atau liquid, aki atau larutan dalam air, aqua, dan gas. Sesuai dengan hukum kekalahan massa, jumlah massa zat sebelum dan sudah reaksi adalah sama, maka dalam persamaan reaksi nantinya, jumlah atom bereaksi akan sama dengan jumlah atom hasil reaksi. Jadi misalkan jumlah atom di sisi pereaksi atau reaktan itu 10, maka jumlah atom di sisi hasil reaksi atau produk juga harus 10. Dengan begitu reaksi disebut dengan reaksi setara. Untuk membuat persamaan reaksi menjadi setara, kita boleh mengubah koefisien reaksi, tetapi kita tidak diperbolehkan mengubah rumus kimia zatnya yang terlibat dalam persamaan reaksi. Tadi reaksi pembentukan H2O yang sebelumnya sudah setara. Kita mulai dari reaksi yang belum setara ya. Rumus kimia dari gas hidrogen adalah H2 dan gas oksigen adalah O2. Perhatikan hasilnya. Yang di sini yang membedakan adalah wujud zatnya. Wujud zatnya adalah L liquid, atau jika tadi G adalah H2O, G adalah uap air, H2O liquid adalah air murni. H2 dan O2 merupakan pereaksi dan atau reaktan, sedangkan H2O adalah hasil reaksi ataupun produk. Kita lihat dulu jumlah atomnya. Atom hidrogen di sini adalah 2 dan atom oksigennya adalah 2. Sedangkan di sisi kanan atau produk, jumlah atom hanya adalah 2 dan jumlah atom O-nya adalah 1. Jadi reaksi ini tidak setara karena jumlah atom di sebelah kiri atau pereaksi itu 4, sedangkan jumlah atom di sebelah kanan atau hasil reaksi itu adalah 3. Maka kita perlu menambahkan koefisien reaksi. Tambahkan koefisien reaksi agar jumlah atom di sebelah kiri sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Pada reaksi di atas yang tidak sama adalah O-nya. Ya. Perhatikan ini. Karena yang tidak sama adalah O-nya, kita samakan O-nya, kita kalikan setengah. Setengah dikali 2 adalah 1. Maka jumlah atom O di sebelah kiri adalah 1, sama dengan jumlah atom O di sebelah kanan juga 1. Jumlah atom hanya di sebelah kiri 2, di sebelah kanan juga sama 2. Maka reaksi ini disebut dengan reaksi setara. Tetapi koefisien reaksi yang berupa pecahan dikalikan angka atau bilangan tertentu agar menjadi bilangan bulat. Nah, kita kalikan 2 ya, supaya angka setengah ini hilang menjadi 1. Maka reaksi yang sudah setara menjadi 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Reaksi ini setara. Kita periksa ya jumlah atomnya. Jumlah atom H 2 kali 2 4, jumlah atom O-nya 2, di sisi sebelah kanan atau hasil reaksinya jumlah atom hanya 2 dikali 2 4. Sedangkan jumlah atom O-nya di sini tidak ada angkanya, berarti 1. 2 dikali 1 jumlah atomnya 2. Total jumlah atom di sebelah pereaksi atau sisi kiri adalah 6 dan di sisi hasil reaksi juga 6. Reaksi ini disebut dengan reaksi setara. Bagaimana? Sudah mulai paham? Mari kita coba untuk menyetarakan persamaan reaksi lainnya seperti ini. Lanjut ya. Kita sekarang akan bahas contoh soal yang pertama ya.
kita tuliskan dulu bersama reaksinya. Fe atau logam besi direaksikan dengan O2, yaitu gas oksigen, menghasilkan atau bereaksi menjadi Fe2O3 yang berwujud padat. Fe2O3 apa namanya? Besi 3 oksida. Kita perhatikan dulu dari sisi bereaksi. Fe-nya jumlahnya 1, sedangkan pada hasil reaksi Fe-nya jumlahnya 2. Kemudian oksigennya jumlah atomnya adalah 2, di sisi sebelah kanan jumlah atomnya 3. Sudah jelas tidak sama jumlah atom antara besi Fe maupun oksigennya. Sekarang kita akan tambahkan koefisien reaksi pada sisi yang jumlahnya lebih sedikit. Karena di sebelah kanan jumlah atom Fe-nya 2, sedangkan di sebelah kiri hanya 1, maka kita tambahkan atau kita kalikan koefisien reaksinya dengan 2 Fe. Sudah sama ya di sebelah kiri dan kanan. Kemudian untuk oksigen, karena di sini 2 dikali berapa supaya hasilnya 3, maka kita kalikan dengan 3/2 sehingga sama jumlahnya. Fe-nya 2 dan oksigennya juga 3. Jangan lupa fase zatnya selalu atau wujud zatnya selalu ditulis ya. Kemudian nanti di hukum dasar kimia kita akan mempelajari tentang beberapa hukum dasar kimia, sehingga ini bentuk pecahan untuk koefisien reaksi ini harus kita kalikan dengan bilangan bulat. Supaya angka 2-nya hilang ini kita kalikan dengan bilangan 2. Setelah kita kalikan 2, maka Fe yang semula 2 dikali 2 koefisiennya menjadi 4. 4 Fe ditambah O-nya, karena 3/2 kita kalikan 2 menjadi 3. Sedangkan untuk sisi sebelah kanan, karena di sini semula 1 dikalikan 2 menjadi 2 koefisien reaksinya. Kita lihat dulu apakah benar sudah setara. Jumlah atom Fe-nya adalah 4, di sebelah kanan 2 kali 2 4. Kemudian jumlah atom O-nya 3 dikali 2 6. Di sebelah kanan 2 dikali 3 6. Karena jumlah atom di antara sebelah kiri dan sebelah kanan sudah sama, antara reaksi dan hasil reaksi jumlah atomnya sudah sama, maka reaksi ini kita sebut dengan reaksi setara. Nah, jadi semudah itu ya mengerjakan atau menyetarakan persamaan reaksi kimia. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua, yaitu CH4 direaksikan dengan O2 bereaksi menjadi CO2 dan H2O. Gas metana direaksikan dengan gas oksigen bereaksi menjadi gas karbon dioksida dan air. Perhatikan di sini jumlah atom di masing-masing sisi bereaksi dan hasil reaksi. Jumlah atom C di sisi kiri atau bereaksi adalah 1, sedangkan di sebelah kanan adalah 1. Atom hanya 4, di sebelah kanan 2. Kemudian atom O-nya 2, di sebelah kanan
Atom O-nya merupakan penjumlahan dari atom O yang ada pada CO2. Saya tulis di sini. O-nya pada CO2 jumlahnya 2. Sedangkan O-nya pada H2O jumlahnya adalah 1. Kemudian kita akan fokus kepada atom-atom yang jumlahnya tidak sama, yaitu di sini adalah atom H dan atom O. Kita tuliskan lagi persamaan reaksinya. Untuk atom H di sebelah kiri atom reaksi jumlahnya 4, sedangkan di sebelah kanan jumlahnya hanya 2. Maka koefisien reaksi akan kita tambahkan pada sisi yang atom H-nya lebih sedikit, yaitu di sisi sebelah kanan. Atom H-nya di sebelah kanan adalah 2. Agar menjadi 4, berapakah koefisien reaksi yang akan kita gunakan? Kita ubah warnanya dulu untuk koefisien reaksinya. Ya, kita kalikan 2 di sini. Karena koefisien reaksinya kita kalikan 2, maka bukan hanya atom H-nya saja yang berubah, tetapi juga atom O yang ada pada H2O. Atom H-nya menjadi 4, kemudian atom O-nya menjadi 2 dikalikan 1, karena di sini tidak ada angka indeksnya, maka dia adalah 1 ya. Karena angka indeks 1 tidak ditulis, di sini atom O-nya menjadi 2. Nah, kita masih punya atom O yang di sisi CO2 yaitu 2. Maka jumlah atom O-nya adalah 2 ditambah 2 adalah 4. Sedangkan atom O-nya yang di sisi kiri cuma 2. Jadi berapa koefisien reaksi yang kita tambahkan agar reaksinya setara? Ya, betul, 2. Jadi koefisien reaksi pada sisi O2 adalah 2. Sehingga persamaan reaksinya menjadi CH4 ditambah 2O2 bereaksi menjadi CO2 dan 2H2O. Karena reaksi ini sudah sama antara jumlah atom di sisi pereaksi dan sisi hasil reaksi, maka reaksi ini kita sebut reaksi setara. Kunci untuk menyetarakan persamaan reaksi kimia, kalian harus banyak berlatih ya. Sebenarnya menyetarakan reaksi itu mudah jika kalian sering berlatih menyelesaikan soal-soal. Sekian untuk hari ini, kita ketemu untuk pelajaran untuk materi berikutnya ya. Tetap semangat untuk belajar.